Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membentangkan perumpamaan ini. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang di cabang-cabangnya. Dan Yesus menceritakan perumpamaan lain lagi. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan Ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dengan perumpamaan. Dengan demikian digenapilah sabda Nabi, "Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Para suster dan Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, kita tentu sudah sering mendengar sebuah kata-kata bijak, small is beautiful. Kecil itu indah, menarik, mempesona. Kalau mengacu pada 2 bacaan suci yang telah kita dengar, rasanya yang kita mau maknai bukan cuma small is beautiful, bukan cuma tentang kecil itu indah, menarik dan mempesona, tetapi kecil itu berperan untuk makin besar dan makin banyak orang. Yesus mengumpamakan kerajaan Allah seperti biji sesawi, biji yang paling kecil di antara biji-biji sayur. Tapi ketika ia bertumbuh dan berkembang menjadi pohon yang besar, yang melampaui sayuran-sayuran lain, dan bahkan menjadi tempat yang nyaman burung-burung itu bersarang. Saya sendiri pernah melihat langsung biji sesawi saat mampir di Betania, tempat di mana Maria dan Marta serta Lazarus berada, dan tempat di mana Yesus membangkitkan Lazarus setelah mati 4 hari. Ada satu pohon di dekat gereja di situ, dan memang bunganya menarik. Apalagi kalau di padang gurun seperti di Israel, itu melihat pohon itu sesuatu yang istimewa karena susah. Apa yang mau disampaikan oleh Yesus dengan perumpamaan ini? Untuk mengatakan kepada kita bahwa kalau dalam hidup masyarakat majemuk, menjadi kaum minoritas itu tidak masalah. Yang penting berbobot, menarik, mempesona, dan mempunyai daya pikat. Bukan cuma itu, bukan cuma small is beautiful, tapi kehadiran kita walaupun kecil, minor, tapi memiliki pengaruh yang besar dan sangat menentukan. Kita itu orang Katolik yang sedikit,
dan kita sebenarnya bisa berbobot. Yang penting kencangkan ikat pinggang untuk tetap percaya kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, kita juga perlu memaknai arti dari ketika Nabi Yesaya berbicara tentang ikat pinggang. Bapak Ibu pasti pernah pakai ikat pinggang, dan itu adalah salah satu onderdil terkecil dari apapun yang kita pakai. Kadang tidak dilihat kalau kita tidak style in, tapi peran ikat pinggang itu sangat besar untuk mempengaruhi penampilan. Bayangkan kalau kita punya celana yang lebih besar dari pinggang dan kita pergi ikut pesta tanpa pakai ikat pinggang, apakah tidak terganggu dengan urus kasih naik celana? Apakah kita tidak malu tiba-tiba celananya atau roknya melorot? Tapi ini mau menunjukkan bahwa ikat pinggang itu salah satu onderdil kecil dari penampilan seseorang, tapi sangat menentukan keapikan dan kerapian. Yang dimaksudkan oleh Allah dengan memakai contoh ikat pinggang itu adalah, mari kita kencangkan iman kita kepada Tuhan untuk tidak gampang melorot ketika ada badai yang menimpa. Seperti umat Israel, ikat pinggang mereka lapuk karena mereka tergoda oleh menyembah berhala kepada dewa-dewa. Makanya Tuhan marah dan Tuhan bilang, ikat pinggang seperti yang dipakai oleh Nabi Yesaya, seperti itu jugalah umat Israel akan hangus, karena mereka lebih taat dan setia kepada dewa-dewa dan penyembahan berhala. Mereka lupa dengan Tuhan yang telah melahirkan. Seperti yang dikatakan oleh referen Mazmur, kita sering melupakan Allah yang telah melahirkan kita. Dan memang banyak manusia yang lupa, seperti kacang lupa kulit, tidak tahu menciptakan tapi melupakan pencipta. Sudah dibesarkan dengan gereja, tiba-tiba gampang meninggalkan gereja. Itu karena ikat pinggang tidak kuat. Maka tak jarang juga banyak yang terpaksa melelang dan melego iman demi cinta. Tapi herannya, banyak orang yang takut mati, tetapi tidak banyak orang yang takut kehilangan hidup setelah mati. Dan iman Katolik adalah iman yang menjamin tidak hanya hidup sekarang, tapi terutama setelah kita mati. Karena Yesuslah yang menjamin untuk kita kembali ke pangkuan Allah, pemilik kehidupan yang menciptakan dan melahirkan kita. Ketika Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan saya yakin tidak ada satupun di antara kita yang hidup dan tidak ingin mati masuk kerajaan Allah. Pasti semua orang ketika mati ingin masuk kerajaan Allah. Tapi di dunia, pesona kerajaan Allah itu kecil dibandingkan dengan kenikmatan dan daya tarik dunia. Apalagi juga bukan cuma Yesus yang bertanggung jawab untuk mengantar kita kepada Bapa. Pemegang kunci surga itu ada di tangan Petrus. Tidak ada satupun yang bisa membuka pintu surga kalau Petrus tidak membukanya. Makanya sayang sekali ketika kita sudah dibaptis di paroki Santo Petrus Negara, Santo Petrus sudah catat nama kita, tapi karena ikat pinggang kita terlepas demi cinta atau pasangan hidup, kita lalu dengan begitu gampang meninggalkan iman. Bapak Ibu, seperti biji sesawi yang kecil yang tidak ada artinya bagi pesona dunia, kerajaan Allah memang tidak terlalu penting mungkin di dunia, tidak terlalu seberpengaruh ketika Anda harus menikmati keindahan-keindahan dunia. Tapi tujuan akhir hidup kita adalah kerajaan Allah yang kecil di mata dunia. Dunia cumalah tempat transit hidup kita sementara.
Apakah kita lebih memilih kenikmatan yang sementara dan melupakan keabadian yang menjadi kehidupan kekal bersama Allah? Kencangkan ikat pinggang supaya iman kita tetap teguh, walau kita mungkin menjadi yang terkecil di antara mayoritas. Small is beautiful, dan lebih penting, biarlah yang kecil berpengaruh untuk yang besar. Semoga Tuhan memberkati.